Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Khairul Umamin dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dalam menjalankan aplikasi atau software dalam suatu sistem komputer. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur resource tentang program dan menjalankan program. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen, yaitu satu, hardware, operating system, software, dan firmware. Sejarah dari sistem operasi terdiri dari yang pertama, sistem operasi generasi pertama dari tahun 1945 sampai 1955. Yang kedua, sistem operasi generasi kedua tahun 1955 sampai 1965. Yang ketiga, sistem operasi generasi ketiga dari tahun 1965 sampai 1940. Yang keempat, sistem operasi generasi keempat pasca 1980. Fungsi dari sistem operasi terdiri dari yang pertama, menjalankan operasi dasar. Yang kedua, mengatur kerja hardware dan software. Nomor 3, wadah, program atau aplikasi. Keempat, menyajikan tampilan. Kelima, mengkoordinasi kerja perangkat komputer. 6, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Dan 7, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Sistem operasi mempunyai beberapa komponen, yaitu manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, manajemen sistem I/O, manajemen berkas, sistem proteksi, dan jaringan. Baiklah, materi yang kedua yaitu konsep hardware dan software. Hardware atau perangkat keras itu merupakan suatu komponen pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata maupun disentuh secara fisik. Contoh dari hardware itu sendiri adalah yang pertama, yaitu input perangkat keras yang digunakan untuk menginput perintah dari pengguna yang akan diproses oleh komputer. Contoh dari input itu sendiri yaitu mouse, keyboard, dan lain-lain. Yang kedua adalah proses, yaitu perangkat keras yang berguna untuk proses inputan data yang telah diberikan oleh pengguna. Contohnya prosesor. Nomor 3 yaitu output, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil yang telah diolah oleh komputer dan selanjutnya diberikan kepada pengguna. Contohnya seperti printer, monitor, speaker, dan lain-lain. Perangkat keras atau hardware terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama, motherboard merupakan inti dari sebuah komputer yang berisikan papan sirkuit yang menyimpan instruksi, pemrosesan, dan penyimpanan data. Nomor 2, monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks data dari gambar yang sedang diproses. Nomor 3, keyboard merupakan alat untuk memasukkan data ataupun perintah ke CPU. Yang keempat, mouse, printer, CD-ROM, compact disk, floppy disk, hard disk, scanner, dan lain-lainnya. Hardware vital, motherboard, RAM, VGA, hard disk, power supply unit C, power supply unit DSU. Dan
software. Yang pertama adalah sistem operasi, program utility. Yang ketiga program aplikasi, dan keempat program package, dan kelima bahasa pemrograman. Berikutnya adalah konsep proses pada sistem operasi. Proses pada sistem operasi adalah program yang sedang dieksekusi. Ini merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Proses tidak aktivitas yang bersangkutan seperti program, center, dan stop. Sebuah proses juga melibatkan staf yang berisi data sementara, parameter fungsi, metode, return address, dan variabel lokal, dan data sekian yang menyimpan variabel global. Suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir serta meminta sistem operasi untuk menghapus perintah tersebut dengan menggunakan sistem call exit. Proses dapat mengembalikan data keluaran kepada proses induknya melalui sistem call exit. Dalam sebuah proses terdapat beberapa status di dalamnya. Yang pertama, running, status yang dimiliki pada saat instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Kedua, waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event seperti proses MK. Ketiga, ready, status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Yang keempat, new, status yang dimiliki oleh. Yang keempat, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Dan nomor 5, terminated, status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Yang keempat adalah konsep thread pada sistem operasi. Thread merupakan dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari register set dan stop. Sebuah thread berbagi kode sekian, data sekian, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight process. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu proses pada satu waktu. Contohnya web browser yang mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan thread ANG yang lain berfungsi sebagai penerima data dan network. Thread terdiri dari 1 single thread, 2 multi-thread. Banyak perangkat lunak yang berjalan pada PC modern dirancang secara multi-threading. Sebuah aplikasi biasanya diimplementasi sebagai proses yang terpisah dengan beberapa thread yang berfungsi sebagai pengendali. Situasi di mana sebuah aplikasi diperlukan untuk menjabarkan beberapa tugas yang serupa. Situasi di mana sebuah aplikasi diperlukan untuk menjalankan beberapa tugas yang serupa. Contohnya adalah sebuah web server yang mempunyai ratusan klien mengaksesnya secara. Kalau ada web server berjalan sebagai proses yang mempunyai thread tunggal, maka ia hanya dapat melayani satu klien pada satu waktu. Bila ada klien lain yang mengajukan permintaan, maka harus menunggu sampai klien sebelumnya selesai dilayani. Solusinya dengan membuat web server menjadi multi-threading. Dengan ini, maka sebuah web server akan membuat thread yang akan mendengar permintaan klien. Ketika permintaan lain diajukan, maka server akan menciptakan thread
yang akan melayani permintaan tersebut. Yang kelima, konsep deadlock pada sistem operasi. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam suatu waktu. Mudahnya, ada proses A yang membutuhkan suatu resource, tetapi resource tersebut sedang dipakai proses lain. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapatkan resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Namun, starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Kriteria pemilihan proses yang akan disingkirkan: 1. Yang paling jarang memakai prosesor. 2. Yang paling sedikit hasil programnya. 3. Yang paling banyak memakai sumber daya sampai saat ini. 4. Maksimum sumber daya yang dibutuhkan paling sedikit. 5. Yang memiliki prioritas terkecil. Yang keenam yaitu konsep memori pada sistem operasi. Memori merupakan tempat menampung data dan kode instruksi program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur peletakan banyak proses pada memori manajemen. Memori berkaitan dengan aktivitas pengelolaan pengguna memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses. 1. Register, contoh untuk menampung kode instruksi yang akan dieksekusi. Kapasitas memori register terbatas agar ukuran prosesor tetap kecil. Diperlukan memori utama. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu blok. 2. Cache memori berguna untuk mengatasi perbedaan kecepatan. Digunakan teknik caching untuk memori utama dalam menggunakan cache memori. Umumnya berada di dalam prosesor. Kapasitasnya jauh lebih kecil daripada memori utama. Kecepatan transfernya tidak mengikuti clock prosesor dan prinsip kerja sebagai salinan bayangan dari data dan kode instruksi dari memori utama. Cache memori sendiri berguna untuk mempercepat ngoding dari sebuah aktivitas di mana dia akan mengambil data yang telah disimpan sebelumnya. Primary memory dapat diakses secara random, contohnya seperti RAM, yang bersifat kolosal, di mana hanya bersifat sebagai penyimpanan sementara. Namun sayangnya kecepatan transfer data di memori utama prosesor memang sangat lambat jika dibandingkan dengan eksekusi prosesor. 4. Secondary memory, yaitu memori sekunder, umumnya berupa hard disk dan bersifat non-volatile. Artinya memori tersebut dapat menyimpan data secara permanen. Kecepatan transfernya jauh lebih lambat daripada memori utama yang berguna untuk mengatasi kekurangan tempat pada memori utama. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih.